Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lilis, guru SMK Negeri 4 Pandeglang, sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Pandeglang. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama-tama, saya perkenalkan terlebih dahulu fasilitator saya yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Safrijal M.Sos. Dan juga pengajar praktik saya yang luar biasa juga, yaitu Bapak Didi Haryadi MPD. Latar belakang. Murid pada umumnya tidak suka peraturan, karena jika melanggar, maka ia akan mendapatkan hukuman yang cenderung menyakiti dan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, mewujudkan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu meyakini nilai-nilai universal. Sebagai pelajar Indonesia tentunya adalah profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang disusun bersama antara murid, guru mata pelajaran, dan wali kelas. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa atau langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk diskusi pentingnya penerapan budaya positif dan membentuk keyakinan kelas, serta meminta izin beliau untuk melakukan diseminasi kepada rekan guru yang lain. Langkah yang kedua adalah diskusi dan koordinasi dengan wali kelas, karena dalam hal ini saya adalah guru mata pelajaran. Yang ketiga, implementasi penyusunan keyakinan kelas. Dalam hal ini saya lakukan di kelas 12 Teknik Elektronika Industri. Langkah yang keempat, diseminasi tentang budaya positif dan sharing praktik baik penyusunan keyakinan kelas kepada rekan guru yang lain. Dan langkah yang kelima, memantau dan merefleksi aktivitas penyusunan keyakinan kelas dan penerapannya. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari seluruh warga sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah, seluruh guru, seluruh tenaga kependidikan, dan para murid, agar keyakinan kelas ini dapat diwujudkan dengan lancar. Yang kedua, dukungan sarana dan prasarana yang menunjang untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah dukungan dari orang tua atau wali murid untuk mewujudkan budaya positif di rumah. Langkah yang ketiga adalah penyusunan keyakinan kelas. Kegiatan diawali dengan pembukaan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu berdoa, pengecekan kehadiran para murid, dan mengecek atau menanyakan kondisi para murid. Kemudian saya melakukan pemaparan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pelajar Indonesia, tentunya nilai-nilai kebajikan universal yang saya sampaikan adalah tentang profil pelajar Pancasila, supaya para murid memahami bahwa sebagai pelajar Indonesia, nilai-nilai apa yang harus mereka pegang teguh, yang harus mereka kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Berikut ini adalah video tentang pemaparan nilai-nilai kebajikan universal yang saya sampaikan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tugas modul 1.4, yaitu aksi nyata modul 1.4.A8 tentang penerapan budaya positif, yang mana dalam hal ini adalah mengimplementasikannya dalam penyusunan keyakinan kelas yang akan disusun bersama dengan kelas 12 Teknik Elektronika. Mari kita mulai. Tujuan pendidikan di Indonesia yaitu apa? Membentuk manusia Indonesia seutuh sunnah. Manusia Indonesia seutuhnya itu yang seperti apa? Karena landasan falsafah negara kita itu Pancasila, tentunya adalah
manusia atau membentuk murid yang beriman bertakwa kepada Tuhan. Apapun agamanya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apapun juga semuanya. Yang penting taat dalam agamanya masing-masing. Kemudian yang dampak yang kedua dari beriman dan bertakwa tentunya berakhlak mulia. Seorang yang beriman dan bertakwa sudah dipastikan pasti memiliki akhlak yang mulia. Dalam implementasinya untuk beriman, bertakwa dan kepada Tuhan itu dan berakhlak mulia, apa saja indikatornya? Yang pertama itu akhlak beragama. Akhlak beragama. Setiap pelajar, terutama pelajar SMP 4, harus menaati segala aturan kewajiban dari agama. Kita punya kewajiban apa? Salat, pertama sebagai orang Muslim. Kelas ini kan semuanya Islam semua. Maka salat itu dalam kewajiban kita, perintah Allah. Maka di sekolah itu menerapkan wajib untuk namanya berukur wajib sholat di sekolah. Asal kalau rumahnya jauh silakan sholat di sekolah. Selain dari itu, selain sholat wajib, ada lagi sholat sunnah, yaitu yang kita biasakan, yaitu sholat apalagi dalam kegiatan iman dan haji, ya membaca Al-Quran. Setiap kegiatan di SMK 4, baik belajar, kegiatan upacara, kegiatan apapun, selalu ditambah dengan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Itu sebetulnya targetnya dalam bentuk beriman dan bertakwa. Terus apalagi yang dibiasakan oleh sekolah? Berwudu. Kita nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat kalau nggak punya wudu. Kemudian yang kedua, yang B, akhlak pribadi. Tadi akhlak beragama, urusannya adalah dengan agama yang Tuhan kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak pribadi, karakter pribadi kita, solehan, personal. Kemudian akhlak kepada manusia. Siapa itu manusia? Kalian berinteraksi dengan manusia itu terdiri dari apa saja? Jenis apa saja? Perempuan. Ya, kalau gendernya laki-laki, perempuan. Kalau tingkatannya ada orang yang lebih tua. Orang lebih tua siapa? Orang tua kalian, guru kalian, kakak kelas kalian, kakak kandung kalian. Kemudian apa lagi? Manusia yang satu level atau satu tingkatan, yaitu rekan sejawat, rekan teman-teman sekelas, itu satu tingkatan. Kemudian ada lagi orang yang lebih muda, lebih muda, orang yang lebih muda, adik kelasmu, adikmu di rumah. Dalam berhubungan dengan manusia tersebut, dengan orang yang lebih tua, lebih dewasa, yang lebih dihormati, atau dengan yang teman sebaya, atau dengan yang anak-anak yang lebih kecil, tentu ada akhlaknya. Beda kan? Beda. Berbicara dengan guru, dengan orang tua, dengan kamu bicara dengan sama teman kamu, itu jangan disamakan. Kalau dengan kamu, dengan teman kamu, oi. Kalau dengan guru jangan sekali-kali dipanggil bedui, oi. Paham? Dengan adik kelas atau dengan adikmu yang lebih muda, harus lebih ayomi juga. Kalau kita ingin dihormati sebagai kakak, maka kita juga harus menghargai. Kalau kita menghargai yang lebih muda, jangan hati kita akan dihormati. Kemudian dari beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia ada akhlak kepada Allah. Bukan hanya dengan manusia, dengan Allah. Artinya sebaik orang yang beriman dan bertakwa dan juga berakhlak mulia tidak diperkenankan merusak alam.
tulis rapi-rapi. Epilog. H. Kasih dulu eceng. Prasasti. Prasasti di mana aja emang kerajaan? Di mana? Yang terjadi. Aktivitas seperti itu berarti menunjukkan seseorang yang tidak mengamalkan akhlaknya kepada berdasarkan itu bukan cerminan dari pelajar Indonesia yang beriman, takwa dan akhlak mulia. Kemudian yang kelima adalah akhlak karena kita adalah rakyat dari sebuah negara. Apa menjaga nama baik negara, Bu. menjaga nama baik negara? Betul, Cina. Kita harus cinta Indonesia. NKRI harga mati, bukan NKRI mati harga ya, balik. NKRI harga mati harus dijunjung baik negeri ini tentunya dengan karya yang terbaik. Ya kalau lagi di Indonesia mungkin tidak terasa cinta tanah air. Tapi ketika suatu hari kalian kesempatan lancong ke dunia luar, di luar Indonesia, baru terasa cintanya kepada NKRI. Walaupun kata orang indah di Singapura itu serba wah, serba hebat dengan high teknologi. Saya pernah tidak terbersih secuil pun untuk domisili kita tinggal di sini. Panas, susah cari dan lain-lain. Sesusah-susahnya air di Indonesia tidak lebih sulit daripada di sini. Kalian kalau di Indonesia mampir di masjid, mampir di musola atau di rumah makan, ya bebas mau ke toilet, airnya banyak. Tapi kalau di Singapura banyak. Langkah selanjutnya yaitu saya meminta para murid untuk menyampaikan ide, gagasan, atau harapan mereka tentang suasana pembelajaran atau suasana kelas yang mereka inginkan. Kemudian, ide atau gagasan tersebut mereka tempelkan pada dinding yang telah disiapkan. Dan saya juga meminta kepada para pengurus kelas, yaitu ketua kelas dan sekretaris, untuk membantu mengelompokkan ide gagasan dari teman-temannya tersebut. Kemudian, pengurus kelas, ketua kelas, sekretaris, dan jajarannya juga menyusun dan menuliskan tentang keyakinan kelas berdasarkan ide dan gagasan dari teman-temannya tersebut. Saya sebagai guru mata pelajaran dan juga wali kelasnya turut serta di sana untuk memberikan bantuan dan arahan terutama dalam penyusunan redaksinya. Langkah selanjutnya adalah legalitas dari keyakinan kelas yang sudah disusun, di mana para murid diwakili dengan ketua kelasnya untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut, kemudian saya sebagai guru mata pelajarannya dan juga wali kelasnya. Langkah keempat yaitu melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif dan sharing praktik baik penyusunan keyakinan kelas. A. Diseminasi budaya positif. Di sekolah kami karena terdapat 3 orang calon guru penggerak pada angkatan 6 itu, yaitu saya,
Pak Kuswandi dan Pak Jainuddin, maka untuk penyampaian budaya positif, 6 topik pada budaya positif tersebut kami bagi bertiga. Topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Topik kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya yang menyampaikannya. Kemudian, topik ketiga, keyakinan kelas, dan topik keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, disampaikan oleh Pak Kuswandi. Dan topik kelima, posisi kontrol guru, dan topik keenam, segitiga restitusi, disampaikan oleh Pak Jainuddin. Berikut ini adalah video diseminasi kedua topik yang saya sampaikan kepada rekan-rekan saya. Dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi hari ini pembahasan kita tentang budaya positif dan pengimplementasiannya di dalam pembelajaran atau kegiatan kebiasaan di sekolah. Ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan atau tugas yang saya lakukan di dalam diklat calon guru penggerak angkatan 6 yang sedang saya jalani sekarang. Ini modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya pengembangnya adalah Pak Andri Ibu Cahyani, kemudian Ibu Sasmiati dan Ibu Dr. Budi Ayu Cahyani. Pertanyaan memantik, sebelum kita melanjutkan ke materi pembahasan tentang budaya positif di sini, saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu terhadap pernyataan berikut ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan. Apakah Pak Ibu setuju tidak kalau hukuman menurut Ibu itu nggak hukuman itu bisa mendisiplinkan? Bisa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti menyuruh membaca, membersihkan alam sekolah, dan mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya, kalau ini 1 yang nilainya 100, terus kita kasihkan. Setuju. Bisa meningkatkan motivasi belajar. Nah, itu yang biasanya yang kita lakukan dan kita alami dalam kehidupan sehari. Kemudian kita akan bahas pada materi budaya positif ini mencakup beberapa poin. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian, yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Seperti apa posisi kita sebagai guru? Dan yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi yang diimplementasikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita melakukan dahulu aktivitas atau simulasi di sini. Yang bisa kita lakukan, bisa kita simulasi Bapak Ibu, bisa di rumah makan, Bapak Ibu pasangan ada yang berperan sebagai orang A dan seorang B. Karena ini harus bermainnya berpasangan di sini. A dan B di sini. Kemudian di sini sobeklah secari kertas kecil dan tuliskan Bapak Ibu sesuatu hal yang menurut Bapak Ibu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Yang tidak ingin ada seorang pun akan merampasnya. Yang oleh Bapak Ibu akan dijaga dengan sepenuh hati.
tidak boleh ada seorang pun yang bisa mengambil. Di sini, kemudian yang A di sini letakkan tangan salah satu tangan kanan dan juga tangan kiri yang serah dalam genggamannya yang mana. Kemudian tangan yang B berusaha, silakan berusaha untuk mengambil, untuk membuka kepala tangan temannya yang A yang sebelah, istilahnya kita anggap saja yang sebelah kanan yang A, yang ibu yang sebelah kiri, bapak ibu yang B. Yang B sebelah kiri berusaha mengambil atau membuka kepala tangan temannya supaya tahu apa yang berharga. Tapi yang A harus berusaha mempertahankan, tidak boleh ada seorang pun yang mengambil. Bisa dipahami bapak ibu? Silahkan sekarang tuliskan secara kertasnya, kemudian pegang. Ya bapak ibu sudah. Sekarang silahkan dilakukan. Yang B berusaha membuka kepala tangan yang A. Apa saja akan membuka kepala tangannya? Ya silahkan dimulai. Sesuatu yang berharga itu jangan dilepaskan, jangan diberikan kepada siapapun. Sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Yang satu berusaha keras memegang erat. Ala ketek bu, ala ketek bu. Bagaimana ini yang berharga di tangan Pak Agus bisa lepas? Bagaimana Pak Agus bisa melepaskan? Karena itu sesuatu yang sangat berharga. Karena apa? Tenaga Pak Kepsek sangat kuat. Tenaga Pak Kepsek sangat kuat bisa melepaskan sesuatu yang berharga tersebut. Beliau hanya untuk melihat saja bu. Merayunya melihat sebentar gitu. Oh dirayu. Lihat sebentar dirayu. Ya baru kan? Ya begitu bu rayuan saya. Oh rayuan. Ketika rayuan mau melakukan kepada Pak Epun. Jadi Pak Epun Ada yang setuju, ada yang tidak. kalau Yang setuju cukup. jangan sedang, pilihannya dua, yes or no, setuju atau tidak. Ya, Cok yang setuju, coba minta pendapatnya dulu. Ya, Bude Pak. Bude Pak, kenapa setuju? Karena hukuman kalau untuk sekolah biasa ya Bob ya, hukuman membaca misalnya membaca itu kan bisa mengaji gitu kan. Terus membersihkan halaman sekolah juga menurut saya mendisiplinkan anak. Nggak semua anak mau Hal yang baik. hal yang baik itu kan positif ya. Selain kita juga hukumannya mendidik menurut saya. Jadi Iya. bersih juga lingkungan sekolah. Oh iya, ini pendapat Bude Pak setuju karena hukumannya baik, ada hal positifnya. Tadi yang tidak setuju katanya. Ya, kenapa? Karena itu bisa feedback terhadap siswa dengan hal positif seperti memberi penghargaan, sekedar ucapan selamat pun itu bisa membangkitkan rasa semangat seseorang, apalagi dalam bentuk yang lain. Ya, ibu-ibu ada yang berpendapat? Setuju? Setuju atau tidak, ibu-ibu? Setuju? Setuju. Ya, ibu-ibu yang setuju, bagaimana pendapatnya? Bunia setuju atau tidak dengan pernyataan yang ketiga? Setuju. Alasannya? Belajar lagi. Iya, akan memotivasi semangat begitu
oleh Pak Kuswandi mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang terakhir, materi posisi kontrol guru kita dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Pak Jaimudin. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada kegiatan dulu mungkin ice breaking. Ini udah punya pasangannya. Sobleklah secari kertas dan tuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi bapak dan ibu. Bisa berpartner dengan berduit. Kayaknya bisa dengan Pak. Ini belum ada pasangannya. Saya yang harus bisa Kitanya yang sudah merelakan tangan itu akan terlepas, entah karena rayuan seperti Pak Epul, entah karena tenaganya lebih besar kayak Pak Ustadz, dibuka satu-satu jarinya sama Pak Kepala. Teknis. Akhirnya terlepas. Kalau dibuka seterusnya, teknisnya satu-satu. Ya. Tetapi intinya semuanya bisa lepas kalau dari diri kitanya sudah mengizinkan. Ya, jadi posisi kontrol diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana kelompok A berusaha mempertahankan catatan atau tulisan yang berisi hal yang paling berharga yang harus dijaga dengan sepenuh kekuatan dan hatinya, dan yang B bisa membukanya. Ternyata tadi diperoleh ada beberapa orang yang bisa membukanya, 3 orang. Tadi sudah didapatkan. Kalau Pak Kepala Sekolah tadi bisa membuka kepala tangannya Pak Agus Ropi. Alasannya tadi disampaikan oleh Pak Agus Ropi karena ternyata ya, tenaganya Pak Kepala Sekolah sangat besar sekali. Tekniknya satu-satu jarinya dibuka, akhirnya terbuka semua jari. Karena dibebaskan tekniknya mau seperti apapun dengan cara bagaimanapun. Satu lagi dari Pak Saiful Mardian yang sudah dibuka oleh Pak Lukman Adiana. Ternyata ini dibukanya bukan dengan paksaan, dengan tenaga, tetapi dengan bujukan. Dirayu, mau ngintip, mau lihat aja sedikit sebentar. Akhirnya Pak Saiful Mardian dengan sukarela membuka kepala tangannya dan menunjukkan tulisan yang ada di gambar. Ya Bapak Ibu, dari simulasi yang kita praktekkan tadi, sebetulnya apa hikmahnya? Hikmah yang diperoleh, ya betul sekali, yaitu tidak tidak ada yang bisa memaksa diri kita. Sesungguhnya ketika ada yang tangannya terbuka itu bukan karena faktor orang lain, tapi karena dirinya sendiri yang sudah mengizinkan tangannya terbuka. Misalnya tadi Pak Agus Taufik terbuka tangannya, ya salah satunya faktornya karena tenaga Pak Kepala kuat, tekniknya dibuka satu-satu jarinya. Tapi pada dasarnya sesungguhnya Pak Agus Taufik sudah merelakan dirinya, merelakan tangannya terbuka. Wah, daripada sakit dibuka satu-satu jarinya, mendingan bukakan ke jarinya. Kemudian Mas Saiful Mardian dengan bujukan Pak Lukman, kasihan Pak Lukman ingin tahu, jadi saya perlihatkan saja. Berarti sesungguhnya bukan faktor dari luar, tetapi karena dari dalam hatinya, dari dalam dirinya memang sudah mengizinkan, sudah mempersilahkan, atau sudah ya, mengikhlaskan tangannya.